beliau, persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah halaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat ibadah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa kita mampu mensyukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan kajian kitab Lataiful Ma'arif terkait dengan bagaimana dahsyatnya ibadah saum kita, ibadah puasa itu. Ibadah puasa ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah bukan ibadah biasa ya. Dia adalah ibadah yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak bisa melaksanakannya dengan biasa-biasa saja. Luar biasanya ibadah puasa ini, paling tidak kita bisa lihat dari beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran, yang digunakan oleh sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa ini. Seorang ilmuwan Jepang, Toshihiko Ijutsu, itu pernah mengatakan begini: jika kita ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu, maka kita bisa melihatnya dari tiga hal. Yang pertama dari istilah kunci yang digunakan untuk sesuatu itu, key termnya gitu. Yang kedua adalah tentang basic meaningnya, makna dasarnya, makna semantiknya. Yang ketiga adalah relational meaning, makna korelasi terkait sesuatu itu di mana diletakkan. Jadi begitu kata beliau. Jadi kalau ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu, satu, lihat tentang istilah kunci yang digunakan untuk sesuatu itu. Yang kedua adalah basic meaningnya, makna semantiknya, makna bahasanya. Yang ketiga adalah relational meaningnya, makna korelasi, makna nasabi tentang sesuatu itu. Nah, tentang istilah kunci terkait dengan ibadah puasa ini adalah istilah-istilah yang amat sangat luar biasa, sehingga di sini kita bisa tahu kalau puasa itu bukan ibadah biasa. Dia bukan ibadah biasa, dia ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Poin pertama, ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang sebelum perintah puasa itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ibadah mahdoh maksudnya ya. Dalam Quran itu kata ya ayyuhalladzina amanu itu diulang sampai 89 kali. Dan rata-rata terkait dengan masalah muamalah. Nah, di antara rukun Islam yang 5 itu hanya syariat puasa yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya syariat puasa.
yang ayatnya kalimat awalnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, apabila ada suatu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus mempersiapkan diri, membuka lebar-lebar telinga kita, pendengaran kita, mencermatinya, menghayatinya. Kenapa? Karena setelah ayat itu, setelah kalimat itu, pasti ada sesuatu yang baik buat kita, baik terkait dengan perintah maupun terkait dengan larangan. Ada sesuatu yang membahagiakan bagi kita, baik terkait dengan perintah maupun terkait dengan larangan. Maka setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang puasa adalah merupakan perintah yang mengandung kebaikan. Puasa adalah perintah yang mengandung kebahagiaan. Ini poin yang pertama yang menunjukkan bahwa puasa bukan ibadah biasa. Pertama dilihat dari ayat tentang puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina aman. Yang kedua, puasa itu bukan ibadah biasa dilihat dari istilah yang digunakan Allah ketika mewajibkan puasa. Ayat Al-Baqarah 183, ketika Allah mau mewajibkan puasa kepada orang beriman, Allah memilih kata kutiba, bukan wajaba atau faroto. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kosakata yang terdiri dari kaf, ta, dan ba dalam Quran itu banyak. Tapi kosakata yang terdiri dari kaf, ta, dan ba yang memiliki makna wajib itu hanya kosakata yang terdiri dari kaf, ta, dan ba yang di depannya ada huruf ala. Yang di depannya adalah huruf ala. Jadi kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kataballahu ala kataba ala nafsihi rahmah, dan seterusnya. Jadi banyak ayat-ayat ya atau kosakata dalam Quran yang terdiri dari kaf, ta, dan ba, akan tetapi yang memiliki makna wajib itu adalah kaf, ta, dan ba atau kataba atau kutiba yang di depannya ada alanya saja. Ya, seperti tentang puasa kutiba alaikumusiyam, tentang perang kutiba alaikumul qital, tentang kisos kutiba alaikumul kisos fil qatl, tentang wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Itu semuanya maknanya wajib. Dan tentang rahmat Allah dalam surat Al-An'am ayat 12, kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Jadi maksudnya apa? Artinya kewajiban kutiba ini adalah kewajiban yang mengandung rahmat, kewajiban yang mengandung kasih sayang Allah. Jadi puasa ini Pak, bentuk kasih sayang Allah Pak. Puasa ini ibadah yang mengandung rahmat, bukan ibadah yang mengandung beban. Jadi jangan merasa terbebani dengan puasa ini Pak. Justru dengan puasa ini Allah mau mengangkat beban kita. Beban dosa Allah akan angkat, beban kebutuhan hidup Allah akan angkat, atau minimal lah beban berat badan lah minimal diangkat. Jam 12 berat badannya misalkan pas ditimbang 50 kilo berturun, pas habis buka ternyata 55 kilo gitu. Jadi Allah ingin mengangkat beban dengan ibadah puasa ini, bukan Allah ingin memberikan beban kepada kita. Makanya kewajiban puasa dengan kutiba itu adalah kewajiban rahmatnya. Jadi kalau misalkan seandainya Allah punya kewajiban kataba ala nafsi rahmah, kewajiban Allah cuma memberikan rahmat. Nah, dengan puasa ini Allah ingin menyampaikan rahmatnya kepada kita.
Makanya dalam hadis dikatakan, apabila masuk awal-awal pertama bulan Ramadan, Allah pandangi seluruh hambanya. Allah pandangi seluruh hamba-hambanya. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang dipandang Allah dengan rahmatnya, maka orang itu tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Makanya kita dari awal-awal Ramadan cari, undang pandangan Allah dengan pandangan rahmat, agar kita tidak diazab untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipandang Allah dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kewajiban puasa dengan kutiba itu adalah menunjukkan kewajiban yang menunjukkan kedekatan. Kedekatan antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban. Keakraban antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban. Jadi Allah yang mewajibkan puasa, kita yang menjalankan kewajiban, di situ menunjukkan tentang kedekatan. Kalau dalam bahasa Arab kan kutiba itu adalah kalimat fi'il madi majhul. Ada juga yang mengatakan kalau untuk Allah adalah ma'lum. Ya. Ada juga fi'il itu adalah fi'il madi ma'lum. Kalau ma'lum itu subjeknya ketahuan. Kalau majhul itu subjeknya tidak diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Jadi kalau Allah telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa, itu kata kerja pasif atau aktif Pak kira-kira? Telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa, itu kata kerja aktif. Tapi kalau kata kerja pasifnya bagaimana? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa itu kata kerja pasif. Jadi subjek yang mewajibkannya itu nggak disebutkan. Ini kalau dalam bahasa Arab, ketika ada subjek yang tidak disebutkan, salah satu maknanya adalah apa? Saking dekatnya. Saking dekatnya subjek itu, saking dekatnya yang mewajibkan itu, saking sudah dikenalnya yang mewajibkan itu, sehingga nggak perlu disebutkan lagi. Jadi kewajiban kutiba itu kewajiban yang menunjukkan kedekatan. Ketambah di situ digunakan kata ganti kedua. Kata ganti pertama kan saya, ana. Kata ganti pihak kedua kan anta. Kata ganti pihak ketiga kan dia, huwa. Di sini kan dikatakan diwajibkan atas kalian, atas kamu. Kamu ini kan orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara ini kan menunjukkan orang yang hadir. Orang yang hadir ini kan menunjukkan orang yang dekat. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita, Allah mewajibkannya seolah-olah sedang ngobrol dengan kita. Diwajibkan atas kalian berpuasa, seolah-olah sedang ngobrol. Bicara langsung kepada kita yang menjalankan kewajiban ini. Nah, orang yang sedang ngobrol ini kan menunjukkan tanda dekat. Antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban itu dekat sekali. Nah, yang ketiga, ketambah lagi ada ayat di antara ayat puasa yang menegaskan memang Allah itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku ini dekat dan akan selalu menjawab setiap panggilan permohonan hambaku apabila dia berdoa dan memanggilku. Masya Allah. Jadi ini kewajiban yang menunjukkan tentang kedekatan. Nah, yang ketiga, kewajiban puasa dengan kutiba itu adalah kewajiban agar kita tidak kehilangan momentum, agar tidak kehilangan kesempatan. Saya katakan tadi kan fi'il itu ada dua, kata kerja itu ada dua. Ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Ya, doroba Zaidun Amron. Itu kata kerjanya kata kerja apa? Aktif. Telah memukul Zaid kepada Umar. Tapi supaya jadi pasif, Zaidnya dibuang. Duriba Amrun, dipukul siapa? Umar. Tetap yang dipukul siapa?
Umar. Siapa yang mukulnya? Tidak disebutkan di situ. Atau misalkan kalau di jalan ada, kita mau ceritakan, mobil telah menabrak kucing. Ada kucing ketabrak mobil, Pak. Mobil telah menabrak kucing di jalan. Kita mau laporan sama yang punya kucing. Itu kalau laporannya seperti tadi, bahasanya itu yang nabrak bisa kabur duluan, Pak. Nggak ketangkap nanti. Tapi supaya yang ketabrak, yang nabraknya tidak kabur dan tidak kehilangan momentumnya, kita langsung rubah, Pak, kata kerjanya. Kucing ditabrak. Bu, kucing ditabrak. Di mana? Di jalan. Langsung dikejar sebelum kabur yang nabraknya, ketangkap duluan. Jadi diringkas sebuah kalimat itu menunjukkan agar tidak kehilangan kesempatan, agar tidak kehilangan momentum. Nah, sama ketika ayat mengatakan kutiba alaikum, diringkas, harusnya adalah takdirnya adalah kataballahu alaikumusiyam, diringkas menjadi kutiba, diwajibkan atas kalian puasa. Ini diringkasnya perintah wajib itu agar kita tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena ibadah puasa ini, Ramadan ini waktunya waktu terbatas, ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat ini bahasa orang Jasinganya limited edition gitu loh. Jadi edisi yang apa? Yang terbatas gitu. Edisi terbatas. Ayyamam ma'dudat. Artinya cuma 30 hari, Pak, di mana doa-doa itu dikabulkan di antara 365 hari. Cuma 30 hari di antara 365 hari pintu surga terbuka lebar, Pak. Cuma di 30 hari di antara 365 hari pintu-pintu neraka ditutup rapat, Pak. Cuma 30 hari di antara 365 hari, Pak, di mana setiap yang wajib Allah catat 70 kali lipat dan setiap yang sunnah dicatat oleh Allah sebagai amalan wajib. Cuma 30 hari, Pak, di antara 365 hari, di mana ada satu malamnya yang lebih dahsyat, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini cuma 30 hari, tidak ada di hari-hari yang lain. Ini limited edition. Ini namanya adalah edisi terbatas. Makanya kalau ada mall-mall bikin iklan, Pak, atau bikin diskon itu biasanya nggak panjang-panjang. Ada mall diskon 50 plus 20, cukup hanya untuk hari ini aja. Diskon 50 plus 50, bangkrut mallnya nanti ya. Hanya untuk hari ini, dia biasanya dibatasi. Tidak ada diskon 50 plus 20 selama 1 tahun, ya bangkrut Pak mallnya gitu. Tapi dia waktu-waktu terbatas sehingga orang betul-betul ya tertarik dan bersegera untuk memborong barang yang didiskon itu. Nah, begitupun dengan Allah. Begitupun dengan Allah. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan dahsyatnya ibadah puasa. Dia bukan ibadah biasa, dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam Quran maupun Sunnah. Nah, terus yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, puasa ini bukan ibadah biasa, dilihat dari puasa adalah ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah. Jadi satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah itu, Pak, ibadah puasa. Ya, hadisnya sudah populer. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asri amthaliha illa sab'i mi'atin di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan anak Adam itu baginya itu diberikan balasan 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Jadi ada pengecualian. Kenapa puasa tidak disebutkan tentang pahalanya? Yang semua amal ada pahalanya, Pak. Semua amal ada pahalanya. Tapi kenapa puasa? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Dia adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalas tentang puasa itu.
Ini nih ibadah yang satu-satunya disandarkan langsung kepada Allah, Pak, ibadah puasa. Dengan dia disandarkannya langsung kepada Allah saja, itu sudah menunjukkan kemuliaan, itu sudah menunjukkan kekhususan, itu sudah menunjukkan keistimewaan. Ini luar biasa. Bahkan di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa ibadah puasa itu adalah ibadah yang dikecualikan dan disandarkannya kepada Allah langsung dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Oh, ini banyak sekali, Pak, ya, rahasia di balik ini. Pertama, ibadah puasa memang ibadah yang tidak terhingga, pahalanya itu nggak terhingga, terserah Allah. Kalau yang lain 70, 700 masih dibatasi, Pak. Tapi kalau puasa itu tidak dibatasi. Kenapa puasa tidak dibatasi pahalanya? Kata Ibnu Rajab, pertama adalah puasa bagian daripada sabar. Sedangkan sabar itu dalam surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala orang yang sabar itu tanpa ada hisab, nggak ada hitungannya, tiada batasnya. Dan sabar itu kata para ulama terdiri dari 3. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam meninggalkan yang diharamkan Allah, ada sabar di dalam menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan, sabar di dalam menerima ujian. Dan tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 bentuk sabar itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia berada di dalam satu ibadah yang bernama puasa. Sedangkan sabar masing-masing itu, Pak, memiliki keutamaan tersendiri. Sabar dalam taat itu memiliki keutamaan tersendiri. Sabar dalam meninggalkan yang haram itu memiliki keutamaan tersendiri. Sabar dalam taat seperti sabar dalam berdakwah, sabarnya para nabi. Sabar di dalam meninggalkan yang haram dicontohkan seperti sabarnya Nabi Yusuf. Ketika dia diajak oleh Zulaikha untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, dia sabar, padahal peluangnya ada, tempatnya sepi, posisi Nabi Yusuf bukan siapa-siapa, yang ngajaknya orang terpandang dan juga cantik, ada peluang besar, tapi dia tinggalkan. Ini sabar di dalam meninggalkan yang diharamkan. Sabar dalam menerima ujian Allah. Nabi Ayub alaihissalam belasan tahun dia sakit, tapi dia sabar. Nah, 3 bentuk sabar ini ada dalam satu ibadah yang bernama puasa. 1, dia sabar dalam taat. Kita sabar dalam taat, Pak, selama-lamanya kita sholat, paling 10, paling 15 menit, Pak. Tapi kita dalam ketaatan itu sampai 12 jam. Selama-lamanya kita zikir paling berapa menit, berapa jam kira-kira, Pak? Ada yang kuat zikir 12 jam, Pak, kira-kira? Zikir 12 jam, bukan zikir kayaknya udah 12 jam, teler dia kayaknya gitu loh ya. Ada yang baca Quran sampai 12 jam, ada saya tanya. 12 jam baca Quran, nongkrong aja 12, enggak ada. Tetapi kita puasa 12 jam kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar dalam taat. Belum waktunya kita haus, kita lapar. Istri ngegoda melulu, ditahan, Pak. 12 jam. Itu sabar dalam taat. Enggak ada ibadah kita selama 12 jam seperti halnya kita puasa. Sabar dalam meninggalkan yang diharamkan, Pak. Ketika kita umroh pakai ihram, memang ada yang dilarang. Walaupun tidak semua. Dilarang berhubungan, ya, kita ketika ihram. Betul, ketika sholat semuanya dilarang. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri, dilarang ngomong, dilarang yang lain. Tapi kan larangan ketika sholat paling 10 menit, Pak. Enggak makan, enggak minum, kita paling 10 menit, paling 15 menit. Tapi kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah selama 12 jam. Enggak makan, enggak minum, kita enggak ngapain selama 12 jam. Bayangkan. Terus sabar dalam ujian. Sabar dalam yang sakit, sabar dalam hal-hal yang tidak mengenakan. Kita sabar ketika lapar, ketika haus, ketika letih, ketika lelah, kita sabar. Maka sabar ketika menerima ujian lapar, ujian haus dan sebagainya, itu pun ada. Jadi bayangkan 3 bentuk sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar di dalam ujian musibah yang menyakitkan, yang tidak mengenakan.
itu berada di dalam satu ibadah, bagaimana mungkin ibadah itu tidak istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita mengetahui ini dalam rangka supaya kita apa? Supaya kita semakin menikmati. Jadi kalau puasa itu kali-kali nikmatin yang laparnya, Pak, bukan nikmatin pas bukanya, bukan itu. Jadi yang kita nikmatin apanya? Ini nikmat banget kayak lapar, Masya Allah. Kalau perlu nambah lagi deh waktunya ya. Sehingga ketika kita tahu tentang keutamaan ini, tahu tentang hikmah ini, kita lapar dinikmatin, kita haus dinikmatin, kita ngantuk dinikmatin, kita lelah dinikmatin, kita letih dinikmatin, kita capek dinikmatin, sehingga semua ketika kita dalam rangkaian puasa kita nikmatin semuanya. Kita nikmatin. Kalau nikmatin pas bukanya itu mah biasa, Pak. Anak kecil juga bisa. Nikmatin pas sahurnya itu biasa. Tapi bisa nggak nikmatin ketika pas laparnya? Nah ini luar biasa namanya. Masya Allah, nikmat. Gimana puasa? Nikmat kayaknya. Pas lagi panas-panas kerja bakti gitu, waduh nikmat kali gitu. Ini kan luar biasa di situ. Jadi kita tahu tentang hakikat ini supaya kita bisa menikmatin, supaya kita bisa nikmatin. Gitu. Jadi itu kata Ibnu Rajab. Satu, kenapa dia dikecualikan dengan ibadah yang lainnya? Karena dia bagian dari sabar, dan sabar pahalanya nggak berbatas. Ini keistimewaan puasa di balik firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia dikecualikan oleh Allah dibandingkan ibadah yang lain. Satu, karena dia adalah bagian dari sabar, dan sabar tidak punya batasan pahalanya. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, yang lebih menarik lagi adalah begini. Setiap amalan-amalan kita, amalan anak Adam, amalan manusia, itu bisa dijadikan sebagai kafarat, bisa dijadikan sebagai tebusan terhadap kesalahan dan kezoliman kita kepada orang lain. Jadi kita sholat nih, Pak. Kita sholat, itu suatu saat nanti ketika sholat kita berada di hadapan mahkamah Allah, pas kita mau masuk surga dengan ibadah sholat kita yang banyak itu ternyata nanti ada orang yang nuntut, Pak. Ada orang yang ketika kita mau masuk surga, orang itu nyetop kita, stop, wahai Tuhan, betul dia ahli sholat, tetapi dia juga pernah nyakitin aku. Terus mau kamu apa? Aku mau menuntut keadilan. Keadilan seperti apa? Aku ingin pahala sholatnya untuk aku. Kemudian Allah ambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang nuntut tadi. Pas begitu dia mau masuk surganya dengan pahala sedekahnya. Ada orang yang nyetop lagi, memberhentikan. Wahai Tuhan, stop. Betul dia ahli sedekah, tapi dia pun pernah tidak memberikan haknya kepadaku. Terus kamu mau apa? Aku menuntut keadilan. Aku ingin pahala sedekah dia untuk aku. Diambil sama Allah, diberikan sampai semua pahalanya habis. Karena semua amalan kita, semua ibadah kita bisa jadi kafarat, bisa jadi tebusan terhadap kesalahan dan dosa kita. Dalam kondisi kebingungan seperti itu, orang itu takut, bingung. Allah berfirman kepadanya. Apa kata Allah? Katakan, hei fulan, semua pahala yang lain memang habis, tapi ada satu pahala yang tidak bisa diambil orang. Ada satu pahala yang tidak bisa dirampas orang. Itulah pahala puasa yang dulu kau lakukan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pahala puasa untuk aku yang berhak. Nih, tidak ada siapapun yang berani dan bisa mengambil dan merampas pahala puasa di sisiku pada diriku. Nih, ku berikan kepadamu, silahkan kau masuk ke dalam sorgaku dengan pahala puasa engkau. Itu rahasia, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sampai kayak begitu. Begitu Sufyan bin Uyainah ketika menafsirkan hadis qudsi bahwa puasa adalah untukku dan akulah punya kewenangan untuk membalas puasa itu. Jadi memang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan rahasia di balik fa innahu li wa ana ajzi bihi juga, puasa adalah merupakan ibadah yang paling rahasia, yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang puasa kagak puasa nggak ada yang tahu, Pak. Ya, nggak ada yang tahu.
Walaupun kalau dulu kan suka ditanya, puasa kamu? Puasa, coba ngeludah. Ya tandanya puasa katanya gitu. Nggak ada yang tahu puasa. Yang tahu puasa cuma dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Dan ini puasa itu adalah ibadah yang terbebas dari ria. Semua ibadah tidak ada yang terbebas dari ria. Sholat tidak terbebas dari ria. Sedekah tidak terbebas dari ria. Baca Quran tidak terbebas dari ria. Zikir tidak terbebas dari ria. Umroh, haji, apalagi gitu. Apalagi haji, nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok-nengok dia. Pak Robert nggak nengok dia. Bu Elizabeth nggak nengok dia. Pas dipanggil Pak Haji Robert, apa? Enak aja nggak dipanggil hajinya. Sawah gua jejak gitu untuk berangkat haji nggak itu. Tapi puasa ibadah yang terjaga kerahasiaannya, terbebas dia dari ria, dan Allah amat sangat suka terhadap ibadah yang dirahasiakan, yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Itulah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, jadi jika kita ingin tahu tentang hakikat puasa itu, kita bisa melihat tentang istilah yang digunakan Quran, istilah yang digunakan hadis terkait dengan ibadah itu. Nah, ini istilah yang ketiga ya. Jadi satu, Allah mengawali kewajiban puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dua, puasa adalah kewajiban kutiba, bukan wajaba dan faroto. Yang ketiga, puasa adalah ibadah yang disandarkan khusus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan yang keempat, yang terakhir, puasa adalah satu-satunya ibadah mahdhah yang golnya adalah ketakwaan. Ibadah yang lain tidak ada yang disebutkan secara tekstual golnya adalah takwa kecuali ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana terhadap orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan puasa dengan puasa benar kalian bertakwa. Begitu dalam ayat itu. Bahkan ada ulama memahami la'allanya, jika Allah yang mengungkapkan itu bukan lagi bermakna mudah-mudahan, bukan lagi bermakna li ta'lil, tapi la'allanya bisa bermakna li tahqiq. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Dengan puasa yang benar itu pasti kalian bertakwa. Masya Allah. Kenapa takwa hanya bisa dicapai dengan puasa? Insya Allah ini nanti kita bisa bahas dalam kitab yang sama di waktu yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sesendiri. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, sehingga kita mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.